Kejadian yang begitu cepat membuat Santi tak dapat lagi menghindar. Dia tak pernah menyangka jika saudari tirinya itu akan bertindak demikian mengingat saat ini terdapat banyak orang di sekitar mereka. Dress yang dipakai Santi terpaksa basah karena siraman air sirup dari gelas yang saat ini masih berada di tangan Rini. Hah, aku nggak nyangka kamu bakal lakukan hal rendahan seperti ini, kata Santi yang semakin memprovokasi Rini. Amarah wanita itu semakin bertambah tak kala mendengar apa yang Santi katakan. Terlebih wanita yang dia anggap viral itu tetap bersikap tenang. Sedangkan tak jauh dari pintu masuk, saat ini ada Tuan Muda Calvin yang datang bersama asisten setianya Niko. Tuan Suryo yang melihat kedatangan Tuan Muda Andero pun langsung berpamitan pada kolega bisnisnya demi bisa menyambut salah satu orang yang mempunyai pengaruh besar di dunia bisnis saat ini. Mau kemana ya? Tanya Ibu Romi yang melihat suaminya berjalan dengan sedikit tergesa. Ayo ikut Bu, ajak Tuan Suryo tanpa menjawab pertanyaan sang istri. Nyonya Romi yang sedang mengobrol dengan beberapa istri pengusaha pun izin pamit dan mengikuti langkah sang suami. Tuan Muda Andero, selamat datang, ucapnya menyambut Calvin. Tangannya terulur untuk menjabat tangan pemuda yang ada di depannya itu. Suatu kehormatan bagi saya dan keluarga, Tuan Calvin bisa datang menghadiri pertunangan putri kami, kata Tuan Naraswan. Calvin, jangan ditanya. Pemuda itu hanya menanggapinya dengan acuh tak acuh. Para pengusaha yang hadir pun jadi saling berbisik membicarakan betapa hebatnya keluarga Naraswan karena bisa mendatangkan Tuan Muda Andero yang notabene jarang sekali datang untuk menghadiri acara terlebih hanya pesta seperti ini. Tuan Suryo dan Nyonya Romi pun semakin besar kepala dibuatnya. Bangga dan jumawa karena merasa diri mereka hebat. Tak berselang lama, pandangan Tuan dan Nyonya Naraswan beserta Calvin dan Niko teralihkan karena terdengar suara ribut-ribut yang nyatanya sudah menjadi tontonan sebagai tamu undangan. Ada apa itu ya? Tanya Nyonya Romi, yang dibalas dengan gelengan pelan oleh suaminya. Maaf Tuan Andero, kami permisi sebentar dan silakan menikmati pestanya. Ucap Tuan Suryo yang langsung berjalan ke arah sumber keributan bersama istrinya. Santi, beginikah kelakuanmu yang sebenarnya? Untung saja putra saya tak jadi bertunangan denganmu. Cibir ibu dan Rifan tanpa tahu duduk persoalannya. Saya juga tak mau bertunangan dengan putra tante, sahut Santi dengan berani. Ada apa ini? Tanya Nyonya Romi yang baru saja sampai. Santi, kamu ini apa-apaan? Datang-datang bikin ribut. Tanya Ibu Romi yang menatap Santi penuh amarah. Aku tunjuk Santi pada dirinya sendiri sambil geleng-geleng kepala. Santi, sudah cukup kamu bikin kacau keluarga ini, kata sang ayah. Dan untuk apa kamu datang? Tanyanya. Saya datang karena mendapatkan undangan dari putri Tuan Suryo Naraswan. Jawab Santi yang berbicara cukup formal dengan ayahnya sendiri. Dia sengaja datang karena ingin mengacaukan pesta pertunangan aku, ayah. Aduh ini. Sepertinya Santi belum rela jika aku yang bertunangan dengan Rifan. Katanya lagi. Kamu yang bikin ulah sehingga hubunganmu dengan Rifan kandas. Jadi jangan bikin masalah di sini, kata ayah Suryo dengan penuh penekanan. Jangan bikin keluarga Naraswan tambah malu karena ulahmu. Sambungnya lagi yang membuat Santi tersenyum ketir mendengar kata-kata ayahnya. Santi tak mengindahkan apa yang dikatakan sang ayah. Dirinya justru lebih cantik untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Rini. Tidak rela, tanya Santi dengan senyum mengejek. Aku justru bersyukur karena tak jadi menikah dengan dia. Tunjuknya pada Rifan. Ah, iya, aku ucapkan selamat atas pertunangan kalian. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Sama-sama sampah, kata Santi yang membuat amarah Rini semakin meledak. Rini yang begitu geram langsung saja melemparkan gelas yang ada di tangannya ke arah Santi.
Prang. Santi langsung menutup matanya kalau gelas itu sedang mengarah padanya. Namun matanya langsung terbuka ketika terdengar suara gelas pecah, namun dirinya tak merasakan sakit sedikit pun. Mata Santi langsung terbelalak saat melihat siapa yang ada di depannya saat ini dengan wajah keduanya yang hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Calvin, lirih Santi. "Are you okay?" Tanya Calvin tak kalah lirih yang diangguki oleh Santi. Tadi saat Rini melemparkan gelasnya, Calvin yang sudah berada di sekitar sana langsung berlari. Memeluk tubuh Santi dengan tangan yang satu dia gunakan untuk merangkul pinggang rampingnya wanita itu. Sedangkan satunya dia gunakan untuk melindungi kepalanya bagian belakang. Akhirnya gelas itu terlempar mengenai punggung tangan Calvin yang melindungi kepalanya. Posisi Calvin dan Santi yang kini begitu terlihat sangat dekat, semakin membuat semua orang bertanya-tanya, ada hubungan apakah antara keduanya? Karena selama ini tak pernah terdengar jika putra sulung keluarga Andero itu telah memiliki kekasih hati. Setelah sepersekian detik, Calvin pun akhirnya memutar tubuhnya menghadap ke arah Rini. Sedangkan Santi dia sembunyikan di balik tubuh kekarnya. "Tuan Calvin," lirih Tuan Suryo, "saya sebenarnya datang ke sini bukan karena Anda Tuan Naraswan, melainkan karena kekasih saya yang minta untuk disusul ke sini," kata Calvin. "Dan tadinya saya berniat untuk mencoba mengacak proposal pengajuan kerjasama dari perusahaan Tuan. Tapi melihat kekasih saya yang diperlakukan seperti ini, sepertinya tak akan pernah ada kerjasama antara perusahaan Andero dengan perusahaan Anda," kata Calvin lagi yang membuat Tuan Suryo merasa kaget. "Tuan Calvin, saya bisa jelaskan apa yang sebenarnya terjadi," kata Tuan Suryo. Calvin mengangkat salah satu tangannya, yang artinya dirinya sudah tak mau mendengar apapun. Calvin kemudian meraih pinggang ramping Santi dengan salah satu tangannya. "Ayo," ajaknya dengan suara yang begitu lembut, berbeda sekali saat berkata dengan Tuan Suryo. Santi dan Calvin langsung masuk ke dalam mobil, yang dimana sudah ada Niko sebagai supirnya meninggalkan kekacauan yang ada di dalam sana. "Terima kasih," ucapnya Santi. Sahut Calvin yang kemudian melepaskan jasnya dan menyimpannya di kursi sebelahnya duduk. Calvin menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi penumpang dan menutup matanya menggunakan sebelah tangannya. "Ya ampun Calvin, tangan kamu terluka," kata Santi dengan heboh saat melihat punggung tangan Calvin memar. "Kotak obat, apa ada kotak obat di sini?" tanya Santi. Niko yang melihat kepanikan Santi dari kaca spion pun langsung mengambil kotak obat yang ada di dalam dashboard. "Ini Nona," kata Niko dengan tangan terulur memberikan kotak P3K. Santi langsung mengambil kotak obat tersebut dan meraih tangan Calvin untuk diobatinya. "Calvin, maaf, aku sudah membuatmu terluka," ucap Santi dengan mata yang sudah mengembun. Calvin yang melihat itu pun langsung merengkuh tubuh Santi dengan pelukannya. "Aku gak apa-apa, jadi jangan salahkan dirimu sendiri," kata Calvin. Entah kenapa melihat Santi menangis membuat dea-dea Calvin terasa sesak. Sarapan pagi bersama. Tadi malam saat Calvin pulang juga keadaan rumah sudah sangat sepi, karena sudah cukup larut malam. Setelah dari pesta pertunangan Rini, Calvin memutuskan untuk mengantarkan Santi pulang ke tokonya. Di sana pula Calvin yang tak tega meninggalkan Santi sendiri dalam keadaan yang masih teramat sangat terluka. Memutuskan untuk tinggal sejenak sampai Santi lebih tenang. "Oh, ini dilempar pakai gelas, Mam," jawab Calvin dengan apa adanya. "Hah? Kok bisa?" tanya Mama Lira yang kaget dengan jawaban Calvin. Begitu pula dengan anggota keluarga yang lain. Mereka semua langsung menatap ke arah Calvin seakan meminta penjelasan dengan apa yang barusan dia katakan. Santi yang akan dilempar pakai gelas, tapi untung saja aku di sana jadi aku langsung lindungi dia, sahut Calvin.
Pemuda itu pun langsung menceritakan kejadian semalam yang menimpa pada Santi. Yang jelas kejadian yang dimana dirinya datang sampai pulang dan menemani Santi hingga lumayan larut. Bukan tanpa alasan, Calvin menceritakan semua ini pada keluarga. Di pesta semalam, banyak sekali para pengusaha yang datang. Jadi kejadian tadi malam pasti akan langsung menjadi buah beber di kalangan pebisnis. Iya, daripada papanya tahu dari orang lain, lebih baik dirinya yang memberitahu secara langsung. Karena bagaimanapun Calvin juga terlibat. Kurang ajar. Geram Mama Lira dengan tangan yang sudah terlepal di atas meja. Berani sekali mereka memperlakukan calon menantu keluarga Andero seperti itu. Katanya dengan bersungut-sungut, "Pak, lakuin sesuatu. Mama nggak terima calon mantu Mama dibegituin," kata Mama Lira yang menatap ke arah sang suami. "Calvin, sebaiknya secepatnya kalian bertunangan," kata Papa Delro yang menatap ke arah putra sulungnya. "Oh tidak, langsung menikah saja," katanya lagi meralat kata-katanya yang sebelumnya terucap. Tentu saja ucapan dari sang kepala keluarga itu membuat semua orang tersentak kaget. Tak ada angin, tak ada hujan, kok tiba-tiba minta putranya untuk cepat-cepat menikah. Seolah-olah pihak perempuannya sudah hamil duluan aja sehingga harus cepat dinikahkan. "Maksudnya gimana, Pak?" tanya Calvin yang sempat syok selama beberapa detik. "Tuan Naraswan adalah ayah dari Santi, jadi kita tak akan bisa melindungi Santi secara penuh jika hanya dengan status kalian yang seperti ini," jawab Papa Delro. "Kalau kalian menikah, itu artinya kamu adalah suami dari Santi yang mempunyai tanggung jawab penuh atas gadis itu. Dan Santi secara otomatis menjadi bagian dari keluarga kita, keluarga Andero. Kita akan bisa sepenuhnya melindunginya," paparnya. "Benar kata Papa," sahut Mama Lira. "Mama setuju dengan usul itu," sambungnya lagi. Kini semua berganti mengarahkan pandangannya ke arah Calvin lagi. Mereka semua ingin tahu apa keputusan pemuda itu. Calvin menghembuskan nafasnya secara kasar sebelum menanggapi perkataan kedua orang tuanya. "Nanti aku bicarakan dulu sama Santi," kata Calvin pada akhirnya. Hubungan yang didasari oleh saling cinta saja tak bisa jika harus memutuskan hal seperti ini secara sepihak. Apalagi ini, hubungan yang hanya sandiwara. "Ajak Santi ke sini, biar Mama yang bilang padanya," kata Mama Lira yang sangat ingin pernikahan putra sulungnya itu segera terrealisasi. "Biar Calvin bicara dulu sama Santi, Mam," sahut Calvin. Mama Lira yang masih ingin mengatakan sesuatu langsung dipegang tangannya oleh Papa Delro, sehingga membuat Mama Lira menolehkan pandangannya ke arah sang suami. Papa Delro pun memberikan isyarat dengan menutup matanya sejenak saat pandangan mereka bertemu, yang artinya mengkode agar istrinya itu diam. Kejadian tadi malam langsung menjadi trending topik Tuan Calvin. Kata Niko saat menghadap atasnya. "Di media sosial juga banyak yang membuat berita tentang Anda," kata Niko lagi. "Biarkan saja, selama itu tak merugikan atau membuat reputasiku dan perusahaan menjadi buruk," kata Calvin. "Tapi kalau sudah menyinggung kita, baru take down semua beritanya," imbunya lagi dengan memberi penjelasan apa yang harus dilakukan oleh Niko. "Baik, dimengerti Tuan Muda," jawab Niko. "Oh iya Nik, kirim beberapa orang untuk diam-diam berjaga di sekitar toko Santi. Bila perlu, minta orang untuk mengikutinya kemanapun dia pergi," perintah Calvin. "Baik Tuan Muda," sahut Niko. Bukan tanpa alasan Calvin melakukan hal itu. Jika dalam keadaan ramai, di pestanya sendiri saja keluarga Naraswan, terutama Rini, bisa membuat ulah. Apalagi jika Santi hanya sendiri. Calvin kembali mengerjakan pekerjaan yang selalu saja menumpuk di meja kerjanya. Sedangkan Niko sendiri sudah kembali ke ruangannya untuk melaksanakan segala perintah Calvin dan juga mengerjakan pekerjaannya yang lain.
Selesai masalah teror sang mama tentang perjodohan. Kini Calvin harus ikut terlibat dalam urusan kekasih palsunya. Yang masalahnya tak kalah rumit. Calvin yang sudah pulang dari kantor memutuskan untuk bertemu dengan Santi terlebih dahulu. Tanpa kabar atau pemberitahuan, pemuda itu langsung meluncur ke toko milik Santi. Ting, selamat sore. Selamat datang di toko kami. Sapa Anis yang melihat Calvin masuk melewati pintu toko. Santi ada? Tanya Calvin tanpa basa-basi. Maaf, kalau boleh tahu, kata Anis hanya bisa menggantungkan di udara, kata Calvin langsung buka suara yang dengan seenaknya memotong perkataannya. Bilang ada kekasihnya, kata Calvin yang membuat Anis malah terbengong saking kagetnya. Bagaimana tidak, setahu Anis dan yang lainnya, Santi baru saja putus karena diselingkuh oleh Rifan. Kok ini tiba-tiba ada laki-laki tampan yang datang dan mengaku sebagai kekasih bos mereka? Bisa panggilkan, kata Calvin yang membuat kesadaran Anis kembali. Baik, kata Anis tergagap. Gadis itu langsung bergegas menuju dapur untuk memanggil Santi. Kenapa kamu? Tanya Santi yang melihat Anis ngos-ngosan karena sedikit berlari. Lihat setan, tanya Santi lagi yang lebih tepatnya seperti sebuah ledekan. Iya, jawab Anis secara spontan, namun kemudian dirinya menggelengkan kepalanya. Bukan. Katanya lagi yang membuat Santi memincingkan matanya karena heran dengan tingkah Anis. Itu Mbak Santi. Di luar ada laki-laki yang mencari Mbak Santi, kata Anis pada akhirnya. Siapa? Tanya Santi. Enggak tahu Mbak Santi, tapi katanya kekasih Mbak Santi. Jawab Anis yang membuat Santi dan rekannya yang ada di dapur jadi bertanya-tanya. Rifan, tanya Santi. Dia itu bukan kekasih aku, Nis, tapi mantan. Kata Santi yang menekan kata mantan pada perkataannya. Aku kalau Rifan juga sudah tahu, Mbak, ujar Anis. Santi yang penasaran pun langsung berjalan keluar tanpa melepaskan apron yang dia kenakan.